Tarawangsa. Alat musik gesek ini awalnya dimainkan berkaitan dengan upacara padi, yakni menjelang dan setelah panen. Tarawangsa dibunyikan selain untuk menghibur petani, juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Awal mulanya Tarawangsa di Rancakalong hanya digunakan untuk acara syukuran panen, atau di Rancakalong disebut rubuh jarami ente pare. Sebagaimana telah dikatakan masyarakat Sunda dengan latar belakang kehidupannya sebagai petani, kesenian ini diciptakan dan digunakan untuk melengkapi upacara yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dalam setiap upacara, Tarawangsa menyandang peran vital sebagai pengiring upacara ritual untuk mendatangkan Dewi Sri atau disebut Nyi Pohaci serta arwah leluhur atau karuhun. Begitu banyak sesaji yang disembahkan untuk Dewi Sri atau Nyi Pohaci di daerah Rancakalong. Apabila hendak dimainkan, instrumen Tarawangsa harus diasapi dengan asap yang mengepul dari kemenyan di kukus atau parukuyan, tempat pembakaran kemenyan. Adapun beberapa peran yang harus ada dalam penyajian Tarawangsa, diantaranya yaitu nuboga hajat yang mempunyai maksud, saehu sesepuh laki-laki yang memimpin acara, kemudian peribuan 7 orang ibu-ibu yang mendampingi saehu, panabeh ada 2 orang yang menabeh yang memainkan Tarawangsa. Di Tarawangsa sendiri 3 susunan pokok acara yang wajib, yaitu ngalungsurkeun atau disebut proses memulai acara dengan 7 orang peribuan yang menurunkan pangkonan berbagai macam alat make up dan gabah. Kemudian dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu nyumpingkeun atau disebut proses menjemput Dewi Sri atau Nyi Pohaci. Di sini 7 orang per ibu, ya, per ibu-ibuan membentuk formasi lingkaran dengan di dalam lingkaran tersebut ada 1 orang ibu-ibu, biasanya yang mempunyai maksud, dimulai dari jam 2 pagi sampai jam 3. Langsung dilanjutkan ke acara terakhir, yaitu nginepkeun atau disebut proses di mana pangkonan yang di acara sebelumnya, yaitu ngalungsurkeun dibalikan ke tempat semula. Adapun lagu-lagu yang terdapat dalam Tarawangsa yaitu saur, pangepung, limbangan, pamapag, jemplang, ayun ambing, panimbang, engket-engket, mataram, jemplang panimbang, degung, karatonan, guar bumi, pagelaran. 7 lagu utama yang dimainkan tanpa henti di awal acara adalah saur, pangepung, pamapag, mataraman, engket-engket, ayun ambing, dan jemplang. Kemudian kukus parukuyan pakaian sesepuh laki-laki yaitu totopong, dan pangsi pakaian peribunan yaitu kebaya, samping, dan sanggul, keris, selendang 5 warna, 2 buah gelang kuningan, dan 2 buah koin, 1 pasang topeng yang dipasangkan dengan 2 geges padi ranggeyan dan dibentuk menjadi Dewi Sri dan Dewa Wisnu, nyaeta nu kasep sareng nu geulis. Serta yang terakhir adalah hasil bumi atau sesaji. Biasanya sesaji di Rancakalong sangat komplit, yaitu ada rujakan seperti rujak nanas, rujak kelapa, rujak roti, rujak bunga ros, dan sebagainya.
Selain rujakan, saji yang lain ada bubur merah, bubur yang dicampur dengan gula merah, bubur putih, bubur yang polos hanya menggunakan garam, dewegan kelapa yang masih muda, sepaheun daun sirih, kapol, gambir, bah pinang, dan cengkeh. Ada juga rokok, ada juga bako tampan, serutu, bakakak. Kemudian puncak manik, nasi yang dibungkus daun pisang, di atasnya diletakkan sebutir telur rebus, itu namanya puncak manik. Kopi pahit dan manis, air putih, berbagai buah-buahan, dan berbagai makanan ringan yang terbuat dari beras. Kemudian selain untuk ritual untuk bersyukur panen di Rancakalong, terdapat 2 acara yang diiringi oleh tarawangsa, yaitu bubur suro dan ngalaksa, yang berfungsi sama, yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Dewi Sri. Acara ini ada kurun waktu pelaksanaannya. Untuk bubur suro sendiri diadakan setiap tahun sekali, awal bulan Juli di setiap daerah Rancakalong, sedangkan ngalaksa diadakan 3,5 tahun sekali dan hanya dilaksanakan di daerah Sukabirus, Cibunar, Rancakalong.